Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Pada video ini, kami akan membahas exploratory factor analysis atau EFA dan confirmatory factor analysis atau CFA pada mata kuliah pengolahan data statistik. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok 8. Yang pertama ada Nadifa Sulfa Safira Aziz dengan NIM 2062305 dan Hoiratul Fadila dengan NIM 206230668. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu metode exploratory factor analysis atau EFA. EFA ini digunakan dalam kondisi di mana peneliti tidak memiliki informasi awal atau hipotesis yang bisa dijadikan acuan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk membentuk faktor baru. EFA juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi ada berapa faktor baru yang terbentuk, variabel mana aja yang mengelompok dalam faktor tertentu, dan faktor apa yang paling dominan. Selanjutnya, kita bisa langsung praktek menggunakan SPSS. Yang pertama, kita akan praktek metode EFA dengan menggunakan SPSS. Buka aplikasi SPSS, kemudian input datanya. Selanjutnya, pilih menu Analyze, pilih Dimension Reduction, kemudian pilih Faktor. Pilih variabel dari kotak sebelah kiri, kemudian kita pindahkan ke kotak berlabel variabel. Klik tombol deskriptif, kemudian pada bagian statistik, pastikan initial solution-nya dicentang. Dan di bagian bertanda correlation matrix, pilih opsi coefficient NKMO dan Butler's test of sphericity, kemudian klik continue. Selanjutnya, klik tombol berlabel rotation, pilih Varimax dari kotak tersebut, dan kemudian klik continue. Kemudian pilih option, lalu pilih suppress small coefficient pada coefficient display format, dan pada absolute value below itu kita ganti dari 10 dengan 50, dikarenakan tadi kita menggunakan jumlah data sebanyak 120 data. Kemudian pilih OK, lalu akan keluar outputnya. Selanjutnya ada output EFA. Yang pertama ada KMO dan Bartlett test. Dengan kriteria pengujian nilai KMO MSA lebih dari 0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Di sini kita dapatkan nilai KMO MSA sebesar 0,775, di mana nilai ini lebih dari 0,50, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa analisis faktor bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada hasil output anti-image matrix. Dengan kriteria pengujian nilai anti-image correlation lebih dari 0,50, maka disimpulkan asumsi MSA telah terpenuhi. Di sini kita dapatkan nilai anti-image correlation masing-masing variabel telah memenuhi karena lebih dari 0,50, sehingga telah memenuhi kriteria dari MSA. Selanjutnya ada nilai hasil output communalities. Dengan kriteria pengujian nilai extraction lebih dari 0,50, maka syarat communalities telah terpenuhi. Dari 7 variabel yang digunakan memiliki nilai extraction lebih dari 0,50, maka dapat diartikan bahwa semua variabel yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dan bisa dinyatakan mampu menjelaskan faktor yang terbentuk. Lalu ada hasil output total variance explained. Pada tabel initial eigenvalue ada dua komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1, maka bisa diartikan ada dua faktor baru yang terbentuk dari 7
variabel yang dianalisis. Faktor yang pertama memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,977 dan mampu menjelaskan sekitar 42,526% variasi. Lalu ada faktor yang kedua memiliki nilai eigenvalue sebesar 2,002 dan mampu menjelaskan 2,28,598% variasi. Dari kedua faktor yang terbentuk ini mampu menjelaskan 71,124% variasi. Selanjutnya ada hasil output rotated component matrix. Untuk kriteria pengujiannya, jika nilai faktor loading lebih dari 0,50 di mana N-nya itu sebesar 120 dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa variabel yang dianalisis akan menjadi satu faktor yang baru. Di sini kita dapatkan variabel X4, X5, X6, X7 memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu yaitu komponen 1, maka bisa disimpulkan bahwa keempat variabel tersebut menjadi faktor 1. Lalu ada variabel X1, X2, dan X3 memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,50 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu yaitu komponen 2, maka bisa disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut menjadi faktor 2. Selanjutnya ada hasil output komponen transformation matrix. Hasil output pada komponen 1 memiliki korelasi sebesar 0,889 dan pada komponen 2 memiliki nilai korelasi sebesar 0,889. Kedua komponen memiliki nilai korelasi lebih besar dari 0,50, maka bisa disimpulkan bahwa dari dua faktor yang terbentuk mampu menjelaskan 7 variabel yang dianalisis. Selanjutnya ada materi yang kedua yaitu metode confirmatory factor analysis atau CFA. CFA ini digunakan untuk menguji validitas konstruk dari sebuah tes ukur psikologi. Dengan CFA bisa diuji sejauh mana seluruh item dari tes tersebut memang mengukur informasi tentang satu hal saja, yaitu apa yang hendak diukur. Dengan kata lain, uji CFA dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah indikator yang ada dalam variabel masih konsisten berasa dalam variabel tersebut atau tidak. Untuk selanjutnya kita bisa langsung praktek menggunakan SPSS. Selanjutnya kita akan praktek metode CFA dengan menggunakan SPSS. Masukkan data di menu Data View. Data yang digunakan itu sebanyak 85 data dengan 3 variabel yaitu X, M, dan Y. Klik menu Analyze, lalu pilih Dimension Reduction, dan pilih Faktor. Masukkan seluruh indikator ke kolom Variables. Lalu pilih menu Descriptives dan klik Anti-Image dan KMO and Bartels Test of Separacity, kemudian pilih Continue. Kemudian pilih Rotation, lalu pilih Varimax, kemudian klik Continue. Kemudian klik Option, pada bagian Coefficient Display Format, pilih Suppress Small Coefficient, lalu pada bagian Absolute Value Below itu kita isi dengan angka 60, dikarenakan jumlah sampel tadi sebanyak 85 data, dan kemudian pilih Continue. Lalu klik OK. Maka akan tampil output dari data tersebut. Selanjutnya hasil output CFA. Yang pertama ada KMMO dan Bartlett Test. Dengan kriteria pengujian nilai KMO-MSA lebih dari 0,50, maka analisis faktor bisa dilakukan. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita dapatkan nilai KMO-MSA sebesar
0,810, di mana nilai ini lebih dari 0,50, sehingga bisa ditarik kesimpulan analisis faktor bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada tabel anti-image matrix. Kita dapatkan nilai anti-image correlation dari 12 indikator ini lebih dari 0,50, sehingga MSA terpenuhi dan dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghilangkan indikator yang digunakan. Selanjutnya ada tabel communalities. Dengan kriteria pengujian, nilai extraction harus lebih besar dari 0,50, maka syarat communalities telah terpenuhi. Di sini kita dapatkan 12 indikator yang kita gunakan memiliki nilai extraction lebih dari 0,50, maka dapat diartikan bahwa semua indikator yang digunakan memiliki hubungan yang kuat dengan faktor yang terbentuk. Lalu tabel rotated component matrix. Dengan kriteria pengujian, jika nilai faktor loading lebih besar dari 0,60 dengan N sebesar 85 data dan mengelompok dalam satu faktor, maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan dalam variabel tersebut sudah konsisten atau indikator tersebut layak digunakan. Di sini indikator yang digunakan memiliki nilai faktor loading lebih dari 0,60 dan mengelompok dalam satu faktor tertentu. Di sini kita dapatkan dalam variabel M, indikator-indikator dalam variabel M ini mengelompok menjadi satu di komponen 1. Lalu indikator-indikator dalam variabel X ini mengelompok menjadi satu di komponen 2. Lalu ada indikator-indikator dalam variabel Y mengelompok menjadi satu di komponen 3. Maka bisa disimpulkan bahwa indikator yang digunakan sudah konsisten berada dalam variabel tersebut. Demikian pemaparan materi eksploratory faktor analisis dan konfirmatory faktor analisis yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.